Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi video cara scraping data produk yang ada di marketplace Bukalapak. Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya sudah berbagi cara scraping blibli.com. Kemudian juga saya sudah scraping Tokopedia. Kemudian juga kalau Anda lihat di video saya yang dulu ya, berdasarkan request dari audience, minta scraping data marketplace Carousel ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan scraping data Bukalapak ya. Mungkin ini adalah bagian terakhir ya, karena saya sudah mulai jenuh untuk banyak scraping ya. Saya nanti akan berbagi video lagi di lain topik ya. Topiknya mungkin saya akan berbagi video full stack web developer ya. Jadi mulai dari front end, kemudian juga back end, mungkin juga kita akan menggunakan Laravel dan yang lainnya ya. Nanti kita lihat aja, tapi rasanya untuk sementara saya akan vakum dulu untuk scraping ya. Anda bisa pelajarin video saya, sudah banyak saya pernah berbagi ya. Kurang lebih ada mungkin di atas 50 scraping macam-macam ya, dari marketplace Tokopedia, kemudian Blibli, kemudian Shopee, kemudian yang sekarang Bukalapak, juga scraping data LTMPT, data BANSM dan lain-lain. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, kali ini saya akan berbagi scraping Bukalapak ya. Jadi langkah pertama Anda harus cari dulu apa yang ingin Anda cari ya. Misalnya ya, Anda bisa pilih iPad ya, atau pilih ya, ditemukan 1373 barang ya, tapi ini terlalu sedikit ya. Saya akan cari yang lain aja, misalnya ya, kita akan cari sepatu misalnya ya. Jadi prinsipnya sama ya, mau cari sepatu kayak mau cari apa kayak sama aja. Yang Anda copy adalah URL-nya ini ya. Dan ini ditemukan ada 225.052 barang ya. Tapi kalau Anda perhatiin, nanti kalau kita scrap ini maksimal hanya 4.000, nggak sampai 5.000 ya, karena setiap satu halaman ini jumlahnya adalah 50. Kalau kita kali 100 berarti 5.000, kita kurangin 50 berarti 4.950 ya, totalnya kurang lebih 4.950. Oke, langkah pertama kita copy dulu URL-nya ya. Kalau Anda lihat ini mencerminkan, jadi ini yang kita search adalah sepatu ya. Jadi Anda bisa aja tembak ke sini, misalnya mau nyari apa, iPad misalnya ya, bisa langsung dari sini ya. Oke, karena saya akan scrap sepatu ya, Anda bebas men-scrap datanya. Jadi saya akan gunakan sepatu aja. Kemudian kita copy URL-nya. URL-nya kita copy. Kita buka VS Code. Kita akan bikin nama Bukalapak garis bawah menggunakan Selenium dan BS4 ya, Beautiful Soup ya. Oke, selanjutnya kita bikin variabel namanya URL. URL-nya adalah yang tadi ya, kita tinggal paste aja. Selanjutnya saya akan copy library-nya ya. Library-nya ini sama dengan kalau kita scrap di Tokopedia ya, sama ya. Jadi saya akan copy aja. Untuk penjelasan detailnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, scraping Tokopedia. Ya, sementara kita gunakan ini ya, library-nya. Nanti kalau kurang kita tambahkan, kalau kebanyakan nanti kita bisa hapus ya. Saya nggak akan jelaskan ininya ya, semua ini ya, driver library-nya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya di Tokopedia ya, scraping Tokopedia ya, dengan menggunakan Selenium dan Beautiful Soup. Oke, selanjutnya kita akan ya, saya akan kopas-kopas aja ya. Jadi setelah URL tadi kita
bikin variabel namanya driver, sama dengan webdriver.chrome ya. Ini untuk mengaktifkan Selenium. Untuk Anda yang masih pemula, bisa lihat video saya sebelumnya cara install Selenium. Mungkin juga yang mau belajar cara install Puppeteer untuk scraping juga saya sudah pernah jelaskan. Scrappy juga sama, saya juga jelaskan di video sebelumnya. Silahkan lihat video saya. Dengan Beautiful Soup juga sama ya. Jadi saya sudah pernah ulas di video saya sebelumnya. Untuk Anda pemula, silahkan lihat video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya driver.get ya, URL-nya adalah yang ini ya. Yang ini kita bisa deklarasikan sebagai keyword aja ya, atau yang kita cari apa. Ya, kita bisa menggunakan begini ya. Ini kita cut aja. Kita pindahkan ke sini yang kita cari. Kemudian kita menggunakan begini. Kemudian format yang formatnya adalah ini ya, cari ini ya, variabel cari ini ya, begini ya. Sama aja ya dengan tadi ya. Sehingga kalau Anda mau merubah produk yang Anda akan cari, cuma ngerubah ini aja, nanti semuanya akan jalan ya. Oke, selanjutnya setelah itu ya, untuk Anda yang baru belajar Selenium, saya juga pernah ajarkan cara set path-nya ya. Jadi untuk install Chrome driver, Anda harus setting path-nya di environment di environment ya, sistem environment ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Kemudian habis itu ya ini WebDriver wait, jadi kita tunggu selama 5 detik sampai expected conditionnya muncul ya. Yang expected conditionnya adalah sampai namanya ada kelas Dora itu terbuka ya. Kelas Dora dapat dari mana? Ya, kelas Dora kita dapatkan dari sini ya. Kalau Anda masuk ke kita inspect, ya ini ya, kelas Dora ini ya. Dora ini adalah semua ini ya, halamannya. Jadi kita harus pastikan bahwa kelas Doranya terbuka dulu, baru kita scrap ya. Oke, selanjutnya untuk memastikan kita bikin time slip ya, 2 detik. Anda bisa setting lebih atau kurang tergantung dari bandwidth-nya ya. Kalau di tempat Anda bandwidth-nya cepat, internet cepat sekali, mungkin 1 detik cukup, atau mungkin nggak perlu. Tapi kalau internetnya lambat sekali, maka Anda harus tambahkan ya. Oke, selanjutnya kita akan panggil soup-nya ya. Soup-nya ini untuk Beautiful Soup-nya. Jadi kita bikin variabel namanya soup sama dengan Beautiful Soup dalam kurung driver page source ya. Kita gunakan page, bisa juga menggunakan page driver.content ya. Kita menggunakan page source ini, saya gunakan juga untuk scraping di Tokopedia. Kemudian kita menggunakan html.parser ya. Selanjutnya kita bisa print subnya begini. Selanjutnya kita bisa lihat dulu ya apa yang terjadi ya. Kita panggil Python, kemudian buka lapak, garis bawah Selenium, garis bawah bs4.py ya, gini ya. Kita tunggu, dia akan buka Selenium dulu, buka browsernya dulu, buka Chromium ya, ini Chromiumnya. Kemudian buka HTML-nya, terus kita pastikan Dora, kelasnya Dora terbuka dulu semua. Setelah itu baru kita print yang ada di sini ya. Ya, ini keluar ya. Kalau Anda lihat ini keluar ya, artinya sih sampai di tahap ini sudah oke. Ya, ini nggak enak dibaca ya, terlalu sulit dibaca. Oke, kita akan scrap satu data kecil dulu ya. Selalu kalau kita scrap, kita mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi saya akan, ini tadi kita harus menggunakan driver close ya. Kalau enggak nanti Chromium-nya terbuka terus ya. Kita harus menggunakan driver close supaya Chromium tertutup. Oke, selanjutnya kita akan scrap 1 titik dulu ya. 1 titiknya itu adalah nama barang ya. Kita ambil contoh ini ya, sepatu sneaker ini ya. Kita akan mulai dari titik kecil dulu. Kalau ini berhasil, baru kita melangkah yang lebih jauh lagi ya.
Oke, ini ada di sini ya. Jadi kelasnya adalah ya ini kelasnya ada 4 kelas ya. Anda cari yang unik ya. BL text ini rasanya nggak unik, BL text body juga nggak unik, BL text secondary juga rasanya nggak unik ya. Mungkin yang unik ini ya, BL text ellipse 2 ya. Jadi Anda harus mulai harus tahu kelas ini kita harus cari yang unik, karena kalau tidak kita pakai yang unik itu artinya cuma ada satu ya. Kalau kelasnya mengacu pada banyak, dia akan scrapnya akan ngaco ya. Oke, kita akan coba dulu tes ya. Kita copy, kita find ya, kita ditemukan ada 50 ya, berarti satu halaman isinya 50. Kita bisa gunakan ini ya, kelasnya ini ya. Jadi kita akan mulai dari satu titik ini dulu ya. Kita akan deklarasikan, kita akan bikin satu variabel namanya nama ya. Ini maksudnya nama produk sama dengan sub.find p atau apa ya, paragraf, kemudian kelasnya adalah BL text ellipse ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini P itu maksudnya ini, kemudian kelasnya ini ada banyak ya. Kita ambil satu yang unik di antara semua ini, yaitu BL text ellipse 2. Selanjutnya ya ini kita akan tes dulu ya. Kita akan print. Kita tes satu titik dulu, kita cek, kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita run dulu, kita lihat apa yang terjadi. Ya, oke ya, ketangkep ya ini ya. Sepatu sneaker casual. Kita lihat ini sepatu sneaker casual fashion ya. Jadi ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan juga harganya ya. Kita copy aja. Harganya itu ada di ya di sini ya. Jadi dari sini yang kita lihat unik adalah rasanya ini ya, BL product card new price ya. Kita copy aja. Kita akan ganti di sini. Selanjutnya ini sama ya, ini P ya, oke, atau paragraf. Oke, selanjutnya kita kasih nama harga, kita print harganya. Ya, oke, keluar ya. Ini ada namanya, nama produknya, kemudian ini ada harganya ya. Sampai titik sini sudah oke. Selanjutnya kita bisa kembangkan yang lain ya. Oke, selanjutnya kita kembangkan lagi ya. Tadi kita udah scrap nama produknya, kemudian harganya. Selanjutnya kita akan scrap semua ya, satu bagian ini ya. Ya mungkin ini kenapa datanya berubah ya. Kenapa yang tadi sneaker sekarang keluarnya Nike ya. Ini karena data ini selalu berubah ya, setiap waktu selalu ada penambahan dan pengurangan ya, lebih banyak penambahan daripada pengurangan, sehingga dia akan bergeser. Sekaligus juga secara algoritma di codingnya di sini dia akan melakukan random ya, algoritma yang selalu melakukan random, tujuannya supaya produk tertentu tidak diuntungkan di halaman page pertama terus, selanjutnya produk yang lain dirugikan karena berada di posisi bawah ya, sehingga di random ya. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi tadi kita udah scrap nama produknya, kemudian harganya. Selanjutnya kita lihat ratingnya ya, ratingnya berapa ya, ratingnya berapa, kemudian terjual berapa, yang menjual siapa, lokasinya di mana. Ini kita akan scrap semua ya. Oke, kita masuk ke mulai dari rating dulu ya. Kita urutkan tadi nama produk, kemudian harga, selanjutnya rating ya. Rating adalah yang ini ya. Rating ini kita menggunakan kelas BL link ya. Kita copy aja.
Nah, kita copy aja yang di sini, kita ganti namanya dengan rating. Ini A, ini BL link tadi ya. Ya, A itu dapat dari sini, kemudian BL linknya kita dapat dari sini ya. Oke, nanti kita akan periksa, kita akan lihat aja hasil seperti apa. Selanjutnya terjualnya berapa ya, kita klik aja sini terjualnya. Itu terjualnya ada di P, kemudian kelasnya yang unik adalah rasanya ini ya, BL product card. Ini satu blok ini kita copy, dari atas saja ya. Yang ini terjualnya adalah kelasnya tadi kita paste ya, kelasnya yang ini. Selanjutnya setelah terjual, tokonya apa ya, nama tokonya, nama toko dan lokasinya di mana ya, nama toko dan lokasi. Nama toko ada di ini ya, di A, kemudian kelasnya BL link ya. Kita coba aja. Toko ini A, ini BL link. Selanjutnya lokasi tokonya ada di P, kemudian ya ini yang unik rasanya ya, BL product card new store location ya. Kita copy aja, kita paste. Ini P, kemudian kelasnya pakai ini, kemudian ini adalah lokasi toko ya. Oke, selanjutnya yang lain ya rasanya cukup itu aja ya. Nama, harga, ratingnya berapa, terjualnya berapa, nama tokonya apa, lokasinya di mana. Cukup sampai di situ aja. Selanjutnya kita print sambil kita evaluasi apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki ya. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak perlu diperbaiki. Ya rasanya begini aja. Selanjutnya kita akan cetak apa yang akan terjadi ya. Yang pertama Chromium dibuka dulu. Selanjutnya ya kita pastikan kelas Dora terbuka. Ya misalnya ini masih ada yang salah ya. Kalau kita lihat ini nama sepatunya, kemudian ini harganya, terjualnya benar ya. Jadi yang benar kita mati-matikan dulu aja. Yang benar ini kita jadiin catatan dulu supaya dia nggak running. Terjualnya juga sama, lokasi juga sama. Oke, sekarang menyisakan dua masalah ya, ini dan ini ya. Ini terjadi karena kelasnya sama ini ya, makanya dia ini. Oke, kita lihat aja. Kemudian ini juga rasanya sepatunya nggak sama ini dengan ini. Oh ya, kita gunakan ini aja ya, sama dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan periksa kenapa ini ada yang salah tadi ya. Yang masih salah adalah rating dan toko ya.
rating dan toko. Oke, kita masukkan ke sini ratingnya. Kita arahkan selektornya ke rating. Selanjutnya kita lihat ya, rating ada di sini ya. Ini ada di kelas BL. Kemudian di atasnya ada ya, rasanya ini ya. Kita gunakan kelas ini. Kita tambahkan ya, kita akan uji coba satu dulu ya, ratingnya ya, jalan apa enggak ya. Ya oke, sekarang masuk ya, ratingnya sudah oke. Selanjutnya selain rating tadi apa tadi ya, rating nama toko ya, nama toko. Oke, nama toko sekarang kita aktifkan. Oke, nama toko lokasinya ada di ya, di sini ya. Ya, dia ada di bawah ini ya. Kita copy aja. Ya, untuk nama toko. Ya, nama toko ini posisinya ada di bawah kelasnya ini ya. Jadi kita copy aja kelas yang ini. Kita coba-coba ya. Ya, nama toko ada di bawah ini ya, kelasnya ini ya. Kelas ini kita copy ya. Kita gantikan yang sini. Selanjutnya kita tes dulu ya hasilnya ya, apakah dia sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, oke ya, ini masuk ya, sehingga kita bisa gunakan ini. Kita bisa aktifkan semua. Selanjutnya kita uji. Harusnya sekarang semua sudah bisa berjalan ya. Kita bersihkan dulu. Kita running lagi. Ya, oke ya. Ada nama sepatunya, nama sepatunya, kemudian ada harganya, ratingnya berapa, terjualnya berapa, tokonya apa, lokasinya di mana. Oke, urut-urutannya kita rapikan dulu. Ini juga kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Saya akan mulai dari dari tokonya dulu, lokasi tokonya, nama tokonya apa, lokasinya apa, nama barang yang dijual apa, harganya berapa, ratingnya berapa, terjualnya berapa ya. Ini bisa Anda sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kalau saya supaya enak dibaca, saya akan mulai dari nama toko, kemudian lokasi, kemudian nama, harga, rating, terjual. Oke, sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita akan bikin looping ya. Ini kan hanya satu titik nih. Kita mau satu halaman, jadi kita harus menggunakan looping. Ya, saya akan menggunakan looping ini ya. Jadi for item in sub find all ya, find all ini semua ini ada di bawah blok-bloknya adalah ya, semua ini berada di bloknya yang ini nih, yang ini ya. Ini bloknya di sini ya. Ini satu blok ini ya, kalau Anda lihat tadi satu bloknya ada di sini. Jadi kita menggunakan kelasnya ini, kemudian kita paste di sini, kelas sini. Kemudian ini ada div ya. Ini juga kita ganti div. Oke. Selanjutnya kita running. Kalau dia oke, harusnya akan terscraping
beberapa produk ya, kita lihat aja ya. Ya, ini keluar ya, beberapa produk keluar ya. Ya, tunggu kita lihat apa yang salah nih. Rasanya kok diulang-ulang semua nih. Nama toko, lokasi. Ya, ini kayaknya ada pengulangan semua ya, jadi kayaknya masih ada yang salah nih ya. Oke, kita perbaiki lagi yang salah. Oh ya, sorry, yang salah adalah ini ya, ini copy, ini paste, shopnya kita ganti item ya, begini ya. Ya, kita lihat aja hasilnya. Selanjutnya kita bisa rapikan begini ya. Kita rapikan supaya enak dibaca. Oke, ini selanjutnya kita run lagi apa yang terjadi. Ya, sekarang sudah bener ya rasanya ya. Kita lihat aja nih dari mulai yang di atas. Kalau tadi kembaran namanya ya. Nama tokonya, lokasinya di mana, produk yang dijual apa, harganya berapa, ratingnya, terjualnya berapa. Ini toko yang lain ya. Oke. Sampai di sini artinya semua udah terscrap ya. Nah, namun biasanya kita akan ada masalah di tidak semua produk yang dijual sini terjual ya. Kadang kalau nggak terjual berarti otomatis nggak ada ratingnya ya. Kita cari aja mana yang nggak terjual ya, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya ya. Produk ini belum pernah terjual ya, sehingga tidak ada ratingnya ya. Tidak ada ratingnya, juga tidak ada terjualnya berapa, sehingga kita harus menggunakan if statement ya. If statementnya untuk terjual dan satu lagi rating ya. Ya, untuk rating dan terjualnya kita akan menggunakan if statement ya. Caranya adalah kita menggunakan len ya. Ya, kita gunakan ini, kita copy aja. Selanjutnya ini kita hapus ya. Ini kita gunakan find all yang jamak ya. Jadi maksudnya untuk yang rating ini, kita harus cek dulu dia ada nggak ya. Cara ngeceknya adalah kita harus gunakan kelasnya dia dan ya, gunakan kelasnya dia, terus kita hitung berapa banyak ya. Kalau misalnya nilainya lebih besar daripada 0, artinya ada, baru kita masukkan. Tapi kalau nilainya di bawah 0 atau tidak ada, berarti kita kasih ratingnya sama dengan kosong ya. Ini nanti kita coba-coba. Rating sama dengan ini, kemudian else-nya itu kalau tidak ditemukan, maka ratingnya sama dengan begini ya. Begitu juga yang terjual ya. Ini kita copy aja. Kalau kasusnya ini dia tidak terjadi error karena semua ada ya. Ini nggak semuanya muncul ya. Jadi untuk ini hanya beberapa item ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya, ini baru beberapa ya. Jadi untuk memunculkan semua, yang kita lakukan adalah kita sama seperti yang juga saya pernah jelaskan untuk scraping Tokopedia, dia harus kita arahkan dulu ke bawah-bawah terus ya, ke bawah-bawah terus sampai ini muncul, sehingga semua datanya muncul, baru kita scrap ya. Kita gunakan sintak berikut ya. Ya, kita tambahkan sintak ini ya. Sintaknya ini adalah for i in range 16 kali ya. Jadi 16, angka 16 ini kita hasil dari coba-coba ya. Nanti kita lihat aja. Kemudian drivernya kita scroll ke bawah. Ini mewakili sumbu X, ini sumbu Y. Jadi Y-nya yang kita turunkan. Terus habis itu kita tunggu 1 detik. Diulang terus sampai di ke bawah, baru setelah semua muncul baru kita scrap ya. Kita coba aja.
kita lihat ya apa yang terjadi. Ya, ini buka dulu. Ya, selanjutnya ya 1 2 3 4, perhatikan ini ya, 5 6 7, dia turun terus, 8 9 10 11 12 13 14. Ya, rasanya 14 sudah cukup karena ini udah keluar paginationnya ya, tapi 16 lebih baik. Oke, sampai di sini kita lihat ya terscrap semua apa enggak. Ya, rasanya semua ya, tapi ini nggak enak dibaca ya, lebih enak kalau kita bikin kita buat table ya. Caranya kita akan bikin selanjutnya yang lain kita hapus begini. Kemudian kita bikin data frame ya. Kita bikin data frame begini, df sama dengan data frame, kemudian datanya ini adalah products ini. Kemudian kolom yang akan kita tampilkan adalah pertama nama toko, lokasi, nama barang, harga, rating, dan terjual ya. Oke, selanjutnya kita lihat aja hasilnya. Ya, ini sekarang keluar ya. Seperti Anda lihat nih, mulai dari 0 sampai dengan 49 ya. Artinya ada 50 produk dalam satu halaman. Kemudian juga kita lihat lagi di sini ada rating yang kosong nih ya. Kita lihat ini rating kosong ya. Jadi untuk produk Aluf Bimana, Kabina, sepatu boot unisex kulit, ini belum pernah terjual ya, otomatis juga nggak ada ratingnya ya. Kemudian yang ini juga di bawahnya juga sama tadi ya. Ini ya, ini sepatu pria low, ini juga ini belum pernah terjual dan ratingnya juga 0 ya. Oke, selanjutnya kita kembangkan lagi tadi untuk halaman pertama ya. Untuk halaman kedua kita buka tab sebelahnya ya, kita buka 3 aja ya. Tujuannya untuk kita tahu flow-nya atau kita tahu pattern-nya ya atau polanya ya. Kita bikin begini ya. Ini page 1 itu URL-nya adalah ini, kemudian page 2 itu URL-nya adalah yang ini. Kemudian page yang ketiga itu URL-nya adalah yang ini ya, sehingga kita bisa tahu polanya ya. Polanya adalah ini page 1, ini page 2 ya, sehingga kita bisa menggunakan ini juga untuk page 1 ya. Ini kita copy yang page 2, kita ganti begini, ini sama aja sebenarnya ya, sama aja begini ya. Jadi ini kita nggak pakai boleh. Kemudian kita marking dulu semua, kemudian kita ambil satu URL nya ya, kita taruh di atas ya, di atas di sini. Saya akan bikin looping ya, for i in range, karena halamannya mulai dari 1, jadi kita masuk dari 1 sampai dengan 100 ya, boleh 99 juga boleh ya, atau 100 boleh, tapi kita akan bikin kecil dulu, 3 halaman dulu, halaman 1 dan halaman 2 ya, 2 halaman sorry. Kalau 3 halaman ini 1 sampai 4 ini 3 halaman dulu. Kemudian URL-nya, URL ini kita gunakan ya, ini kita masukin dulu ke dalam sini ya, kita rapikan begini. Kemudian URL-nya sama dengan ini ya, yang kita copy bawahnya. Kemudian kita bisa rubah formatnya menjadi begini ya, format. Kemudian yang page ini adalah i ya, mulai dari i. Kemudian sepatunya ini udah diganti dengan cari ya, variabel cari ya, begini ya rasanya. Kemudian ini kita rubah yang page 1 menjadi begini.
kemudian yang sepatu kita rubah yang begini ya. Misalnya gini aja, URL-nya kita hapus, yang bawahnya ya ini kita benerin begini ya. Ya begini. Selanjutnya ini halaman pertama, dia akan buka URL-nya, kita periksa dulu ya. Ya, ini produknya ini kita matikan, kita harus pindahkan ke atas ya, karena supaya tidak ketiban. Ya, kita rubah, kita pindahkan ke atas. Kemudian produknya kita tambahkan terus sampai dengan ya, sampai sini. Kemudian ini kita gini ya, kita rapikan menjadi begini, sisanya kita hapus saja lah ya. Oke, selanjutnya kita running. Kalau ini berhasil, nanti dia akan muncul 3 halaman ya, halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. 4-nya nggak dihitung ya, jadi totalnya ada 150 ya. Kita lihat aja, kita bersihkan dulu, terus kita running sekali lagi. Yes ya, ini jumlahnya mulai dari 0 sampai dengan 149 ya, sehingga ini totalnya ini ada 150 ya, 150 produk ya. Ini 150 row dikali 6 kolom ya. Kolom ini 1, 2, 3, 4, 5, indeksnya nggak dihitung ya. Dari toko kolom pertama, lokasi kolom kedua, nama barang kolom ketiga, harga kolom 4, rating kolom 5, terjual kolom ke-6. Oke. Sampai di titik ini sudah oke. Kalau Anda mau scraping semua halaman, Anda tinggal rubah aja ini ya. Kita rubah 99 atau 100 ya, kita rubah 100. Karena 100-nya nggak dihitung ya, 191 sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya. Di sini kan ada 99 ya, sehingga Anda tinggal rubah aja. Selanjutnya kalau Anda mau scraping produk yang lain, misalnya TV atau handphone, Anda tinggal rubah ini aja, semua jalan. Ini berlaku untuk semua ya. Oke, tapi saya akan buat lebih cantik ya. Ini rasanya masih nggak cantik. Saya akan buat lebih cantik. Saya akan buat codingnya lebih menarik ya. Jadi saya akan buat begini ya. Kita akan running untuk 5 halaman pertama ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3 sampai 5 ya. Oke, kita simpan, kita running lagi. Ya, ini sudah selesai ya, mulai dari 0 sampai 249 ya. Jadi ada 250 produk 6 kolom ya. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kalau Anda mau scrap semua, Anda tinggal ganti aja ini ya. Cuma ganti ini, selesai ya. Selanjutnya kita akan periksa yang di ini. Ya, kita akan periksa, kita klik 2 kali, terus kita tunggu.
Ya, ini hasil scrapingnya ya. Ada 250 produk ya. Selanjutnya kalau mau scrap semua, Anda tinggal ganti ini aja ya, mau berapa banyak ya. Oke, rasanya cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.